Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang hari ini datang dengan keadaan yang baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari bagi senyum kanan kirinya kita. Berikan senyum yang terbaik. Ya, ketika kita senyum dengan yang terbaik, tulus dari hati kita, ada Yesus di dalam kita pastinya. Amin. Dan itu juga menandakan bahwa hidup kita ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, kehidupan kita baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kendali dan kuasa Tuhan itu penuh atas hidup kita, memimpin kita. Pagi hari ini kita mau bersyukur. Karyanya luar biasa, cintanya sungguh nyata buat setiap kita pagi hari ini. Kita membawa ucapan syukur kita. Cintanya yang diberikannya buat kita tidak pernah ada habisnya. Dia telah membuktikan begitu besarnya pengorbanan, cinta anugerah, dan kasih setia buat kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan.
Yesus yang menjadi pengharapan kami. Tidak ada ketakutan di dalam hidup kami karena semuanya baik-baik saja di dalam Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Ya, ini ungkapan isi hati kami bahwa kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar seluruh hidup kami, seluruh yang bernafas, seluruh yang ada di dalam kehidupan kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Sebab Yesus yang layak terima pujian dan pengagungan kami. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Bersama-sama kita berkata langit dan bumi, mari puji Tuhan. Amin. Yes.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan Kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Langit dan bumi puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud kami puji Engkau. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan kami puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ada di sini, bersama dengan Yesus kita semua akan menjadi umat yang menang, lebih daripada pemenang. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi kita mau berkata ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dia yang selalu berjanji menggenapi setiap hal yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Allah yang kami sembah sungguh Allah yang sungguh besar. Kami mau bersepakat, kami mau percaya dengan iman kami. Terima kasih Yesus. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan
Ini iman kami. Ini ungkapan percaya kami. Bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Yesus yang luar biasa. Allah yang sudah menderita buat kami. Tuhan yang mau mati buat kami. Tapi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kami dan membuat kami hidup, diberkati dan menerima kekuatan, kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Apalagi yang kami harus katakan? Apalagi yang kami harus ungkapkan? Manakala setiap kali kami mengarahkan pandangan kami kepadamu, kami memandang wajah-Mu, kami hanya melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Dunia memberikan ketidakpastian. Ada banyak hal yang mengecewakan. Ada banyak hal yang membuat kami seringkali putus asa. Tapi tiap kali kami menengadahkan kepala kami dan kami memandang kepada kebesaran Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah putus asa. Kami punya Allah yang tidak pernah kewalahan menghadapi hidup kami. Dan kami punya Tuhan yang kami tahu sungguh mengasihi kami lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Buat kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan. Buat kami semakin hidup dalam rencana Tuhan. Buat kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Buat kami semakin memikirkan perkara-perkara yang dahsyat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Ada banyak kekurangan di sana sini. Tapi sekali lagi, hamba datang pada Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara. Buat kami, setiap kami yang mendengar firman Tuhan, memiliki telinga seorang murid yang tidak hanya mendengar, tapi kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, ajar kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Ini doa kami. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Ada orang di sini? Kok saya cuma dengar suaranya Pak Yance? Shalom. Luar biasa ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat. Nah, ini judulnya sebetulnya bukan sesuatu yang asing ya Bapak Ibu ya.
Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Hanya satu, sebetulnya ayatnya panjang ya. Ayatnya panjang mulai dari ayat 1, tapi saya fokuskan di sini ya, ayat 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya akan ulangi untuk Bapak Ibu. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebetulnya salah enggak toh saudara kalau kita itu egois? Sebetulnya boleh enggak toh kita itu egois? Hah? Hah? Boleh? Enggak boleh? Atau ya gimana ya? Boleh enggak sih? Harus punya pendirian loh Bapak Ibu. Boleh enggak sih? Boleh ya. Boleh, pegang dulu ya. Apa sih egois itu? Ya saudara ya. Apa sih egois itu? Ya. Saya ingat ya. Mungkin kalau Bapak Ibu, saya tuh suka scroll Instagram ya untuk cari informasi-informasi yang kekinian. Lalu di dalam saya scrolling Instagram itu, saya menemukan sebuah cerita yang mungkin viral ya, bukan mungkin ya, tapi betul-betul viral. Ada seorang komedian wanita, saya tidak usah sebut namanya, mungkin beberapa di antara Bapak Ibu tahu, yang dia saat ini sedang sakit keras. Ya, dia saat ini sedang sakit keras dan dia kemudian berkata begini, aku sekarang tidak mau mikir lagi keluargaku, aku sekarang tidak mau lagi mikir kerabatku. Kenapa? Karena pada waktu aku sedang jaya-jayanya, pada waktu aku muda, aku tuh membiayai 50 orang anggota keluarga. Dahsyat ya saudara. 50 orang anggota keluarga, berarti itu bukan hanya keluarga inti loh. Berarti itu keluarga keponakan, itu om, itu tante, cucu, cicit, itu juga masuk di situ 50 ya saudara. Ya. Nah, tapi ketika sekarang aku susah dan aku sakit, aku WA tuh loh. Tidak ada satupun yang membalas WA saya. Aku telepon dulu. Tidak ada satupun yang mau ngangkat telepon saya. Aku sakit itu loh. Tidak ada satupun yang mau jagain saya. Dia bilang begitu. Ya. Dan dia katakan mulai sekarang aku tidak peduli lagi. Apakah itu egois? Egois, kata ego, itu sebetulnya di dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah aku. Ya, ego itu aku. Ya. Jadi kalau egois atau sering kita sebut dengan egosentris, berarti berpusat pada aku. Karena egoisme itu, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, sebuah paham ya. Itu ya, filosofi pemikiran dan sebagainya. Ya pokoknya aku, tidak boleh yang lain, itu egois. Nah, seperti yang tadi saya katakan, sebetulnya boleh enggak sih egois? Ya. Sebetulnya egois itu tidak selalu salah, saudara. Jangan salah lo ya. Jangan salah lo ya. Egois itu tidak selalu salah. Walaupun egois itu punya arti memikirkan kepentingan diri sendiri. Betul ya? Tetapi ada kalanya saya dan saudara perlu melakukan ini. Ya. Kenapa? Karena ini yang namanya survival instinct. Betul ya? Kalau saudara wis nyoh,
lama-lama saudara juga bisa dieksploitasi. Betul enggak? Ya. Lama-lama saudara bisa dimanfaatin orang lain. Lama-lama ya saya tidak ngerti peristiwa komedian tadi benar atau salah, ya atau tidak. Tapi lama-lama saudara dan saya akan capek seperti itu dan ada pada satu titik saya tidak mau bantu lagi. Betul ya? Jadi jangan salah. Egois itu tidak selalu salah selama garis bawahi. Memang itu harus dan tidak merugikan kepentingan orang banyak. Nah, yang sering kali menjadi masalah adalah, dan yang sering kali kita berkata jangan egois adalah manakala egoisnya saudara itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah itu yang bahaya. Manakala keinginan untuk mementingkan diri sendiri bukan lagi untuk survival instinct atau kepentingan untuk melindungi diri dari bahaya, tetapi karena yo pokoknya aku. Yang penting saya, dengar saya, ikuti mau saya. Ya. Pokoknya saya yang harus didahulukan. Dan kalau ini menjadi sebuah kebiasaan dan kemudian ingat ya, kebiasaan itu kemudian akan menjadi karakter. Betul ya? Biasa, lalu jadi karakter sampai akhirnya kalau itu sudah jadi karakter, akhirnya apa? Bisa menimbulkan ketidaknyamanan buat orang lain. Betul ya? Nyaman enggak kira-kira kalau saudara berteman dengan orang yang selalu maunya aku? Pergi ke satu tempat, ikut aku ya. Mau makan, ikut seleraku ya. Ya. Kalau ada sesuatu, yang penting aku ya. Nyaman enggak? Suami istri nyaman enggak? Ya. Sahabat nyaman enggak? Gereja, komunitas nyaman enggak? Enggak. Dan pada akhirnya kalau ini diteruskan bisa menimbulkan konflik. Dan kalau ini tidak diselesaikan bisa merusak hubungan. Dan kalau ini tidak segera diatasi memunculkan kebencian. Ya, ini yang terjadi. Ya, nah nanti berarti kalau begitu, bagaimana saya bisa tahu kapan saya egois dan kapan saya tidak boleh egois? Nah itu nanti ya. Tapi sekarang yang perlu kita jawab adalah kalau kita sudah tahu bahwa ada bahaya ketika egois itu menjadi sebuah karakter dan itu menimbulkan orang tidak nyaman sama saudara. Orang begitu lihat saudara dari radius 200 meter aja, waduh, gak usah ketemu. Betul ya? Gak usah lah. Ya enggak apa-apa sih, cuma enggak enak aja deh. Betul ya Pak Gem? Ya. Soalnya Pak, setiap cerita tuh orang lain tidak diberi kesempatan cerita, tapi dia selalu cerita tentang dirinya. Pernah enggak ketemu orang model ini? Jengkel kayak enggak? Iya Pak Leo ya, jengkel kayak ya. Ada loh, ada orang begitu. Orang lain tidak diberi kesempatan untuk cerita. Orang lain hanya diberi kesempatan untuk mendengar. Aku itu koyok ngene. Keluargaku, masalahku, hidupku.
keberhasilanku. Ya, betul ya? Ini bahaya. Ya. Nah, yang harus kita jawab, bagaimana sih caranya? Ya. Baik yang masih muda-muda maupun orang tua, ya. Ada 3 hal yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat supaya ini jangan sampai jadi karakter. Egois kadang perlu. Egois kadang perlu. Tapi jangan jadi karakter. Realistis toh, saya bilangan realistis. Saya tidak bilang tidak boleh ini jelek, itu tidak realistis. Boleh. Tapi ada yang tidak boleh ketika itu jadi karakter. Nah, supaya itu tidak jadi karakter, bagaimana? Ya, ini terutama tugas pasangan-pasangan muda, tugas pasangan-pasangan muda, atau tugas keluarga-keluarga muda yang saudara sudah punya anak-anak. Tapi jangan lupa, yang sudah tua juga, nanti kita lihat kenapa yang sudah tua juga harus masuk dalam didikan. Yang pertama itu butuh didikan. Ya, ternyata untuk bisa tidak memikirkan diri sendiri dan mengutamakan orang lain, itu ternyata perlu didikan. Yuk kita baca bareng-bareng Amsal 22 ayat 6, 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi jangan salah. Yang perlu dididik itu bukan cuma knowledge. Yang perlu dididik itu bukan cuma skill atau kemampuan ke depan untuk dia bisa survive menghadapi ketidakpastian zaman. Tidak hanya itu, tapi satu hal yang tidak kalah pentingnya, dan kalau saya katakan ini esensi banget, adalah didik dia di dalam karakter yang patut. Ya. Dan terutama yang sering saya bilang di dalam psikologi perkembangan seorang pertumbuhan seorang anak, yang dimaksud dengan golden age, usia emas itu dari mulai 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau saudara mau menanamkan sesuatu yang esensial seperti kehidupan rohani, etika, moral, itu paling bisa ditangkap, artinya yang lain, usia lain bisa nangkep, tapi efektivitasnya adalah yang disebut dengan usia emas ini. 0, makanya kenapa seorang ibu selalu diminta untuk ajak ngobrol janinmu. Ajak ngobrol babymu yang ada di dalam perut. Biasakan baca firman Tuhan dengan suara keras ketika kamu mengandung. Ya. Dan ada seorang misionaris yang ketika dia punya istri itu sedang mengandung, setiap malam dia bacakan firman Tuhan di depan perut istrinya. Ya. Setiap malam anaknya dengar firman Tuhan. Ya, ini. Kebiasaan orang-orang zaman dulu kalau anak-anaknya itu mau pinter, dibuat cerdas, dibuat jenius, masih dalam kandungan itu suka didengarkan lagu-lagu Beethoven ya dan sebagainya. Dan betul, fakta membuktikan, sekalipun secara ilmiah mungkin kita sulit nih ya, tapi fakta membuktikan bahwa anak-anak yang jenius itu sudah dari dalam kandungan dipersiapkan, didikan. Kenapa? Karena ternyata ya, didiklah orang muda itu memberikan ajaran dan disiplin yang tepat. Ya.
memberikan ajaran dan disiplin yang tepat dengan tujuan apa? Untuk memisahkan anak-anak kita itu atau diri kita itu dari pengaruh buruk atau pengaruh jahat yang ada di sekitar kita. Dunia, maksudnya bukan setan ya saudara ya. Tapi karakter-karakter yang tidak baik. Dan mengajar mereka untuk berperilaku secara tepat. Jadi kalau sampai hari ini karakter anakmu itu seperti A, berarti saya sudah bayangkan pada waktu saudara waktu kecil mendidik dia seperti apa. Karena didikanmu di masa kecil akan terbawa terus sampai dia tua. Ini firman Tuhan yang ngomong. Ya. Bentukan saudara pada waktu dia masih kecil itu akan terbawa sampai dia tua. Ya. Saya tuh punya almarhum mama saya itu tidak pintar saudara. Tidak pintar secara akademisi ya. Kenapa? Karena mama saya itu hanya lulusan 2 SD sekolah rakyat. Baby boomers gitu loh ya, sekolah rakyat. Jadi tidak ada tuh kalau seperti sama Tritunggal, Krista Mitra, Orano saudara, sekolah rakyat SR. Dan itu pun cuma sampai kelas 2. Dan mama saya tidak bisa baca tulis dalam bahasa Indonesia. Tapi yang dahsyat adalah setiap malam beliau memaksa saya ya untuk mengurut kaki. Do you know mengurut kaki? Mijet kaki dari umur 8 tahun. Dan itu untuk anak umur 8 tahun itu kalau ngurut kaki setengah jam sampai 1 jam itu tersiksa loh saudara. Jadi saya tuh setiap suruh ngurut kaki itu mesti pakai nangis. Pakai nangis. Tapi kalau enggak nurut, orang tua baby boomers toh ada kemoceng. Tahu kemoceng saudara? Anak-anak sekarang masih tahu enggak kemoceng? Bu Tini tahu kemoceng, Eyang tahu kemoceng. Ya, kemoceng itu sulak. Itu mama saya itu kalau beli sulak itu fungsinya bukan untuk bersih-bersih meja saudara. Saya hampir tidak pernah melihat beliau itu bersih-bersih meja dengan sulak. Pakai serbet. Lah sulak itu dibeli apa? Dibeli untuk apa? Untuk nyabet saudara. Sampai belum 1 minggu itu bulu-bulu ayam itu mesti hilang kabeh. Ya, brodol semua. Tinggal apa? Tinggal gagangnya. Wah, itu asik-asiknya itu saudara ya. Tinggal gagangnya memang itu yang dicari. Ya, ini. Nah, jadi setiap malam tapi yang dahsyat, yang saya tidak pernah paham pada waktu saya kecil itu adalah mama saya itu selalu bercerita. 30 menit 1 jam Felix tidak akan pernah ngalami itu. Ya, kamu tidak akan pernah ngalami itu nyo. Ya, jadi setengah jam dari 1 menit sampai 1 jam itu mama saya apa? Ngomong soal apa? Jangan suka janji sama orang. Kalau dikasih sesuatu selalu bilang terima kasih. Jangan gampang nerima pemberi. Itu tuh kayak aset ngokor saudara. Setiap malam itu cerita terus loh. Cerita terus. Terus nanti kalau setiap kali lihat orang tua harus panggil ii ya, om, tante pakai senyum. Itu every day, every night loh. Aku benci sekali waktu aku kecil saudara. Tapi ketika saya umur 30-an tahun, dan kemudian saya ketemu ketika saya ada di kampus, ada anak-anak SMP itu bludas, bludas. Ada saya di depannya, aku pikir, ki anak sopo yo. Paham mas? Masih pasti tidak pernah dididik sama orang tuanya. Untuk bilang permisi. Ya. Dan pada waktu saya berpikir itu, aku tuh langsung ingat mama saya. Saya bilang nih, Tuhan terima kasih.
ternyata tidak sia-sia. Setiap malam saya pakai nangis denger nasihat mama saya. Ya, nah tidak tahu nih anak untuk anak sekarang mempan enggak, tapi ya mestinya harusnya mempan ya, pakai kemucing di sebelah mungkin mempan. Ya. Tapi orang tua sekarang itu baik-baik hati ya. Parenting education-nya tuh jalan mulus. Sampai maaf Gen Z-nya sampai terkenal strawberry generation. Ya ini nyindir aus nek kroso ya puji Tuhan gitu ya. Jadi menurut jalan yang patut. Artinya apa? Ada standar moral, ada standar etika, dan ada standar rohani sesuai dengan firman Tuhan. Loh, mestinya secara logika, practically, saudara dan saya harusnya lebih berhasil dong mendidik anak daripada orang tua zaman dulu, betul nggak? Karena orang zaman dulu itu minim knowledge. Tidak ada seminar, tidak ada parenting education. Tapi hasilnya, mentalitinya kuat. Something wrong with you. Ya. Ada yang salah. Kenapa? Karena saudara tidak melakukan ini. Dan jika didikan itu dilakukan secara continually, habitually, terus, dan dilakukan secara benar, maka mereka akan cenderung untuk tetap pada jalan kebenaran mereka seumur hidup mereka. Setuju enggak saudara? Katakan amin. Jadi masa depan, saya selalu bilang sama orang tua, Pak, Bu, maaf ya, kalau anakmu hari ini itu kedapatan tidak benar, saya bilang, sing tak salah ki itu panjenengan. Do you know panjenengan? Ya. Yang saya salahkan tuh Anda. Kenapa? Karena saudara yang membentuk mereka. Ada satu pepatah Tiongkok bilang, kamu kalau mau merencanakan waktu 10 tahun yang terbaik, itu tanam pohon. Ya. Karena hasilnya akan nampak 10 tahun. Nah itu makanya saya bilang, ini tidak lepas dari kita orang tua juga. Orang tua juga perlu dididik. Karena ternyata rencana terbaik seumur hidup itu adalah menanam manusia. Jadi belum terlambat. Bahkan better late than never. Lebih baik terlambat daripada saudara tidak pernah mendengar sama sekali bahwa saudara dan saya pun sampai kapanpun kita selalu ada kesempatan untuk belajar. Kita selalu ada kesempatan untuk mendengar. Kita selalu ada kesempatan untuk dididik. Meskipun terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, specifically soal karakter keegoisan, tanamkan. Ajari mereka untuk mereka tidak sampai dieksploitasi, tapi juga tidak mengeksploitasi orang lain. Jadi ya juga jangan polos-polos banget ya, ngajari anak. Sing penting ngalah, sing penting ngalah, sing penting ngalah, mati ngalah gitu. Ya jangan juga. Ya, ada kalanya harus melawan, survival. Ya. Ini mungkin hamba Tuhan rodok nyeleneh ya saudara ya. Baru kali ini ada hamba Tuhan suruh melawan. Enggak. Ini yang namanya survival instinct. Kalau memang saudara diperlakukan tidak tepat
dan tidak benar dan dimanfaatkan. Tapi kalau itu memang berhubungan dengan kepentingan orang banyak dan tidak tepat untuk saudara melakukan itu, jangan egois. Ya, kita perlu belajar selalu. Utamakan kepentingan orang lain. Manakala itu berbicara untuk kepentingan orang banyak. Gereja, enggak bisa. Aku enggak bisa. Ketika bicara tentang komunitas, kita enggak bisa aku. Ketika kita bicara tentang komunitas yang lebih kecil, keluarga, enggak bisa bilang aku, enggak bisa. Berapa banyak keluarga hampir pecah karena aku. Enggak ada yang mau ngalah. Enggak ada yang mau mengaku salah. Ya. Dan tidak ada yang mau memaafkan. Kenapa? Akuku ini terluka. Akuku ini tersakiti. Ya. Dan saya juga begitu. Saya juga punya ego, saudara. Ya. Tapi saya juga berusaha untuk belajar bagaimana menundukkan keakuan saya. Ya, apalagi kalau itu berkaitan dengan kepentingan saya. Tapi saya belajar ketika itu memang untuk maksud yang jauh lebih mulia. Mau ndak mau. Mau ndak mau. Saya harus merelakan diri untuk tidak egois. Yaitu apa? Ketika pendapat saya tidak sama dengan orang lain. Loh itu? Wis pilih. Ketika ide saya tidak diterima, wis pilih kayaknya. Tapi itu bisa membuat seseorang pindah gereja. Loh, betul. Gara-gara apa? Idenya ora diterima, Kris. Ya. Gara-gara apa? Waktu salaman itu lupa natep matanya. Loh, apa hubungannya yo? Ya toh? Kadang kan mungkin, Tuhan berkati ya Bu, Tuhan berkati ya enggak? Ya Tuhan. Lah, ada loh. Hanya gara-gara pandangan mata loh, saudara. Ya. Ya. Yang kedua. Apa, saudara? Teladan. Contoh. Role model. Ya. Ini pernah saya khotbahkan, tapi saya ambil satu ayat aja dari 5 ayat 8. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ada sebuah quote yang bagus banget yang dimunculkan oleh James Baldwin, seorang penulis berkebangsaan Amerika Serikat. Dia bilang anak-anak itu tidak pernah pintar mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua atau orang yang lebih tua dari mereka. Anak-anak tidak pintar mendengarkan. Tapi anak-anak tidak pernah gagal meniru orang tua mereka atau yang lebih tua dari mereka. Betul gak? Mereka enggak mau dengar. Awas. Tapi mereka melihat apa yang
Mereka bisa lihat dan mereka tidak pernah gagal. Makanya kalau sampai orang bilang anak itu duplikatnya orang tua itu betul. Setuju tidak saudara? Ora setuju takut balik loh saudara. Main-main ya saudara. Betul. Ya, nah kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia role modelnya kita. Yang dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa artinya dia itu Tuhan. Wis toh. Jangan diragukan lagi. Ya. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenapa? Karena aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Yohanes pasal 10 ayat 18. Ya. Sehingga yang dilakukan adalah dia telah mengosongkan dirinya. Kenosis, kenoo. Masih ingat ilustrasi yang saya pakai? Yang ditutupi sama selubung. Ya. Aqua yang saya pakai untuk menutupi selubung. Dan menambahkan. Jadi selubung itu adalah rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ya. Jadi ekenosen atau kata mengosongkan diri sendiri ya. Itu sekali lagi saya ingatkan itu bermakna dia Yesus dengan kehendaknya sendiri menyelubungi kemuliaan kealahannya. Nutupi. Tapi Allahnya tetap ada ya. Allahnya tetap ada. Menyelubungi, tidak kelihatan tetapi tetap ada. Ya. Juga bisa artinya dia sendiri, karena dia katakan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus sendiri membatasi dirinya melalui penyaliban sebagai manusia. Bisa juga pengertiannya tidak dimanfaatkannya beberapa sifat kesempurnaan keilahinya yang waktu di dunia. Makanya jangan heran kok tiba-tiba dia bisa pakai menghilang ketika waktunya belum tiba dia akan dibunuh, dia bisa menghilang. Tapi kenapa juga dia bisa tahu-tahu berkata tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari Tuhan. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa. Kenapa? Karena tidak dimanfaatkannya. Dia batasi inisiatifnya siapa? Sendiri. Wah ini contoh yang luar biasa banget loh. Jadi kita punya role model yang luar biasa. Allah yang tidak mentang-mentang dia Tuhan. Dan dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan apapun. Makanya pada waktu Maltus telinganya dipotong Petrus. Hamba imam besar. Yang telinganya dipotong Petrus pada waktu Yesus ditangkap. Apa kata Yesus? Sangkamu aku tidak mampu memberikan perintah kepada tentara malaikat surgawi untuk melakukan semuanya ini. Bisa. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mempertahankan haknya. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Kenapa? Karena dia ngerti. Aku datang untuk dunia. Filosofi dunia. Kalau aku mati, kamu harus mati. Kalau aku hidup, kamu hidup. Oke lah. Bahkan yang lebih kejam berkata, kamu harus mati supaya aku tetap hidup. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku mati supaya kamu hidup. Orang percaya punya contoh yang begitu luar biasa. Yang tidak mempertahankan, tidak mentang-mentang, tidak sewenang-wenang.
Walaupun kadang-kala ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Tapi dalam kasus ini dia lepaskan haknya. Untuk apa? Ya karena pada waktu itu Filipi itu terjadi konflik. Yudia, Sintike, dan Paulus kemudian menyampaikan hal ini. Belajarlah seperti Kristus. Dia rendah hati. Dia tidak memikirkan kepentingan sendiri. Dia di dalam ketakutannya karena kenosis, dia pernah berkata, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi dia selalu berkata apa? Tapi biar kehendak Bapa yang terjadi. Karena dia ngerti untuk apa dia datang ke dunia. Kedatangan yang pertama bukan untuk jadi raja. Kedatangannya yang pertama menjadi hamba yang menderita. Nanti jadi raja, hakim, imam yang adil pada waktu kedatangannya kedua kali. Nah, kita punya role model, kita punya contoh, kita punya teladan. Nah, sekali lagi, kita perlu mendidik generasi kita, anak-anak kita, termasuk kita sendiri untuk menjadi pribadi yang tidak memikirkan selalu kepentingan diri sendiri. Dengan apa? Menjadi contoh buat mereka yang lebih muda dari kita. Karena mereka tidak pernah gagal meniru kita. Saya pernah cerita enggak saudara? Saya punya saudara yang maaf ya saudara. Kalau marah sama anaknya itu, maaf ya, ini contoh yang jelek tapi tak sebut ya, boleh ya. Goblok. Saya sih nyebut di depan saudara itu udah enak juga, tapi ini loh. Nah, terus anaknya nanti kalau marah sama adiknya, goblok. Selalu kata itu tidak pernah absen. Terus karena itu masih saudara saya, suatu hari saya tinggal dengan mereka mungkin ada sekitar 1 bulan 2 bulan. Pada waktu keponakan saya salah, saya itu kok langsung bilang goblok. Saya sendiri kaget juga. Lah aku kok main goblok-goblokin orang. Dan itu lantang sekali, saudara, saya bisa bayangkan tuh suara saya lantang loh. Aduh, saya langsung kaget, saudara. Ya aku kok melu ngomong kok ngono. Ya, dan saya menyesal banget loh. Ya kita putuskan kata itu hari ini ya, saudara. Jangan lagi disebut. Loh, kalau saudara bisa membangkitkan semangat orang, kenapa sih selalu cari kesalahan orang? Loh ada loh orang model begitu. Ngomongnya gak pernah positif saudara. Sampai anaknya sudah berusaha untuk maksimal kasih yang terbaik, tetap ada salahnya. Itu terutama orang tua baby boomers. Hati-hati loh. Tidak pernah muji anaknya. Saya tidak nunjuk eyang ya. Tidak ya, tidak. Tidak pernah muji anaknya. Bahkan sekalipun anaknya dipuji orang lain, malah dijatuhkan oleh orang tuanya. Loh ada loh orang tua begitu. Nah akhirnya apa? Anak itu juga akan bertumbuh suka membuli orang lain. Kalau dia tidak ngerti hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena semasa dia kecil sampai dia dewasa, orang tuanya tidak pernah berkata good.
untuk dia. Loh, kalau saudara bisa melihat sisi baiknya, kenapa saudara tidak ungkapkan hal yang baik? Kenapa saudara ego itu loh? Ya saya tahu motifnya, supaya anakku tidak sombong. Tapi kebablasan Pak, Bu. Betul kan? Ada orang tua tuh maksudnya gitu loh. Kenapa dia tidak pernah muji anaknya baik di pribadi? Saya ngerti. Dia bilang, supaya anakku tidak besar kepala. Tapi salah. Anakmu akan bertumbuh menjadi orang yang tidak pede. Tidak percaya diri. Tapi yo nek salah jangan dipuji-puji juga. Ya kan? Adalah. Makanya untuk kita ndak egois itu selain butuh didikan, selain butuh contoh, butuh yang namanya apa saudara? Apa saudara? Kedewasaan rohani. Ya. Yang firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lu kan sudah dididikkan. Betul enggak? Sudah dididik menurut jalan yang patut kan? Lu kan sudah dikasih role model kan? Nah, otomatis ada dong pembaharuan budi. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan. Ya, kata berubah itu kalau saudara ini istilah yang familiar, metamorfosis dari kata dasar metamorfoo. Dari sesuatu yang jelek ya, ulap ya, kemudian kepompong jadi kupu-kupu yang bersayap indah. Sebuah perubahan menuju kesempurnaan. Kenapa? Karena sudah mengalami yang namanya renew of mind. Akal kita ini sudah dibaharui. Sudah dikasih hikmat. Tidak hanya sekedar pengetahuan. Hikmat itu lebih dari pengetahuan ya. Hikmat itu kemampuan kita untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nek pengetahuan itu, oh saya tahu pengetahuan ini, oh kalau sakit minum ini, oh itu beda, hikmat beda. Nah sehingga, ini loh ya saya bilang, bagaimana Bu saya bisa tahu kapan saya harus egois, kapan saya tidak boleh egois. Nah ini loh, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Ya karena sudah hikmatmu itu sudah dibarui. Lewat didikan firman Tuhan, lewat teladan yang Yesus berikan. Kamu bisa bedakan kapan saya harus survive, kapan saya harus melawan, kapan saya harus ngalah. Jadilah anak Tuhan, orang percaya yang bertumbuh dewasa. Ya. Dewasa secara rohani, ya. Tua itu pasti. Sekali lagi, dewasa pilihan. Saudara sering dengan ungkapan ini. Dan jangan terkecoh, ojo terkecoh. Jangan ojonya orang Manado ya. Ada orang Manado di sini. Pak Yonatan,
Ojo itu kalau misalnya ada orang berkelahi toh, lalu kita bilang, ojo mas, malah tambah ditonjok. Itu ojo. Jadi kalau orang ngulek sambel, ojonya orang Manado, ojo, itu semakin begini kan saudara. Tapi ojonya orang Jawa itu jangan. Ya, jangan. Ya. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh apa? Umur seseorang, lamanya jadi orang Kristen, lamanya melayani, jabatan pendeta, penatua, majelis. Ingat, tidak menjamin orang itu dewasa rohani. Loh kok iso, Kris? Iso. Bisa. Tapi yang menjamin kedewasaan rohani seseorang adalah ketika dia mau masuk di dalam didikan kebenaran itu, ya, dan dia mau hidupnya dibentuk dan dia mau menjadi contoh buat orang lain. Dia ngalami yang namanya kedewasaan rohani. Saya berharap, saya selalu ingat ini loh, ini berkat didikan ya, berkat didikan Kingdom Training dari Pak Gem. Ya sebetulnya ini diungkapkan oleh pastor senior tapi diulang-ulang terus. We help you to fulfill your destiny. Kami gereja khususnya roh rindu menolong saudara memenuhi takdirmu di dalam Tuhan. Takdirmu dalam Tuhan itu apa sih? Ya. Be a rock. Kalau dalam konteks rock ya. Representative of Christ Kingdom. Menjadi perwakilan Allah. Orang lihat Kristus dalam hidupmu. Ya. Tapi secara umum firman Tuhan, takdirmu di dalam Tuhan adalah apa? Be a winner in your life. Menang. Lah tapi aku kemarin gagal. Kemarin aku gagal. Kalau sampai saudara dan saya gagal, berarti saudara dan saya cuma satu jawabannya. Kita tidak hidup menuruti koridor firman Tuhan. Tapi jangan salah lo ya. Ojo plek keteplek ya. Kadang kita diizinkan untuk gagal. Untuk menjadi stepping stone. Batu lompatannya lebih tinggi. Ya. Menjadi pemenang yang jauh lebih dahsyat. Ya, amin saudara. Amin. Jadi jangan berkata bahwa aku gagal. Cek. Sudah ikut firman Tuhan belum? Kalau belum ya wajar kalau kamu gagal. Ojo ngamuk. Kalau sudah, saya sudah ikut firman Tuhan. Oh ya, berarti tunggu tanggal mainnya. Ya. Orang percaya putus cinta bisa enggak? Iso manusiawi. Orang percaya seneng ditolak sampai berkali-kali bisa enggak? Bisa. Tapi saya percaya selalu ada rancangan Tuhan yang maha indah. Amin. Dan yang terbaik, yang mulia, kalau engkau terus hidup di dalam koridor firman Tuhan, ya, kamu akan jadi pemenang di dalam Tuhan. Yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya minta pemain musik, worship leader, singer. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena
percaya Kau yang berjanji setia. kita punya Allah yang setia. Harapanku Selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Oh, hidup karena percaya. Yes. Kau yang berjanji setia. amin, amin. Pengharapanku selalu ada Di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Amin. Meski dalam Dalam kesesakan, seluruh hidup. Dalam genggaman siapa saudara? dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, sanggup menggenapi, menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Saya mau jemaat saja yang berkata, Tuhan yang besar katakan dengan iman. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Amin, amin. Aku punya Tuhan yang besar. Saya mohon Pak Roy, Bapak Gembala berdoa. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
pada pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau mengingatkan setiap kami apa yang menjadi bagian kami, apa yang Engkau sudah tetapkan dalam hidup kami, untuk mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan, untuk menebus setiap dosa kesalahan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang memberikan kemampuan buat setiap kami untuk memiliki kerendahan hati seperti yang Kau juga sudah lakukan. Karena kami tahu kerendahan hati bukan berarti kami kurang berarti, tetapi kami tahu bahwa siapa sumber daripada kehidupan kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Ibu Krisna, pakai hidupnya untuk lebih lagi jadi berkat dimanapun Kau tempatkan akan hamba-Mu ini. Kami berdoa, berkati dengan kesehatan, berkati dengan apa yang terbaik dalam hidupnya, yang hari-hari ini menjadi kerinduannya. Tuhan nyatakan dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur kalau kami boleh diajar untuk mengerti lebih lagi akan destiny dalam hidup kami. Kami percaya kami benar-benar menjadi pada to be rock. Kami menjadi representative of Christ Kingdom. Kami menjadi perwakilan daripada kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan menyerahkan akan doa kami sepenuhnya dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom warga kerajaan. Sangat senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pagi ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Berikut Rock News minggu ini. Yuk KM, mari bergabung bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, saling membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ayo, kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Training setiap bulan di minggu ketiga. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Jangan jadi penonton aja. Yuk, kita melayani Tuhan bersama di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kontak person berikut ini. Come on, let's go. Sekian Rock News minggu ini. Stay faithful and keep moving. God bless you. Shalom semua warga kerajaan Allah. Dan kita sedang menjalani living selflessly. Sebagai tanda orang selfless itu selalu berbagi dengan yang lain. Kita tahu Yesus ada greater David. Tapi kita mau belajar kehidupan David hari ini. Bagaimana dia menghinakan dirinya, merendahkan diri, tetapi menyenangkan Tuhan. Saudaraku, waktu David sudah menjadi raja, dan bagaimana dia membawa tabut Allah, gambaran pada the throne of God, gambaran pada hadirat Tuhan,
Dari rumah Obed-Edom kembali to the city of David, ke kota David. Dia belajar dari yang pertama bagaimana mengikut Tuhan itu tidak selalu praktis dan pragmatis. Kita lihat bagaimana dia setiap langkah dia memberikan korban sembelihan. Dan jalan itu full of blood. Tetapi ini yang saya mau sampaikan pada kalian. David adalah seorang raja. Tapi dia tahu dia melayani raja yang lebih tinggi. Raja segala raja. Bagaimana sikap kita pada sang raja? Tanda kita menghormati Tuhan adalah kita menuruti perintahnya, bukan? Tapi di sini David going further. Dia hadirat sebuah raja di sebuah balerung. Selalu ada, kalau saudara biasa main kartu itu ada joker. Joker atau jester itu adalah orang yang membuat hal yang lucu, yang membuat jadi orang ketawa, membuat sukacita sang raja. Dan disitulah dia melepaskan jubah kerajaan, dia tidak memakai mahkota. Tetapi saudaraku, dia menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Perkataan haleluya itu sudah perintah. Haleluya. Yaitu saudaraku, halal adalah memberikan pujian pada Tuhan. Begitu rupa tidak jaim sampai dikira orang gila, saudaraku. Apa kalau saudara mau memuji Tuhan sudah dikira orang gila? Dan kita lihat bagaimana David memberikan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia menari-nari, dia akui di seluruh dunia, I'm just a servant of the Lord. Dan saudaraku, pada akhir sampailah di City of David. Maka seluruh rakyat, saya perhatikan ini, seluruh rakyat dikasih roti kismis, dikasih daging wagyu mungkin, ataupun segelas anggur untuk mereka bersuka cita. Dia menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Dulu waktu dia masih muda, dia mau makanan untuk kakak-kakaknya dan komandan pasukan. Tapi sekarang dia bisa memberi makan. Ukuran seseorang bukan apa yang dia makan, tapi berapa yang dia kasih makan. Tetapi dari atas istana, Michal melihat dia, dan dia memandang rendah kepada David. Ingat ya, bahwa keangkuhan itu awal kehancuran. Dan Michal, saudaraku, tidak mendapat anak sampai akhir hidupnya. Dia tidak punya anak, yaitu Ben David yang menurunkan garis raja. Tidak ada, saudara. Karena itu jangan kita angkuh, sombong, menganggap rendah orang lain. Salah satu ujian adalah, saudara, seperti saya katakan adalah pujian. Kalau saya diberi pujian, kembalikan kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mencurinya. David menari-nari, dan satu hal yang luar biasa ada perkataan ini. Among the people. Seorang pemimpin itu bukan di atas, tapi bersama dengan yang lain. He share his happiness, his blessing dengan yang lain. Dan kemudian Michal berkata, Raja Israel menghinakan dirinya di hadapan budak-budak perempuan. Kata David, biarlah, aku mau menghinakan diriku lebih itu lagi, asal menyenangkan sang raja. Dia menjadi joker, menjadi jester di hadapan raja segala raja. The audience of one. Kalau saya mengajarkan semua rekan-rekan lain itu hendak menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan, ataupun memuji Tuhan, ingat, we did it before the King of Kings. Dan David melakukan itu, dan dia berbuah hidupnya. Tetapi Michal menjadi mandul. Sampai akhir hidupnya dia hidup dalam kesepian. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, rahasia hidup berbahagia adalah berbagi. God bless you. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah minggu ini, kami mau menyambut, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama ibadah di tempat ini, boleh mengangkat tangannya supaya kami boleh mengenal Bapak Ibu Saudara? Ada? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Selamat datang ya. Jika belum memiliki tempat berkomunitas di Kota Semarang, boleh kami nantikan untuk bersama-sama kembali di tempat ini untuk bersama-sama ibadah bersama kita. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk minggu ini kegiatan tengah mingguan ya, Komsel baik KM Gisi, KM Umum ya dialihkan di hari Kamis. Nanti dari Kamis ada ibadah untuk kenaikan Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara bisa bergabung itu jam 9 pagi. Ya KM-nya diliburkan Selasa, Gisi, Rabu. Libur dialihkan di hari
Kamis jam 9 pagi dengan pembicara Bapak Agus Budiono. Kemudian untuk hari Minggunya di tanggal bulan Juni itu akan disampaikan oleh Bapak Gembala Minggu tanggal 1 Juni ya. Seperti biasa diikutin dengan Roket dan Rocky. Ya, mengingatkan kembali untuk seminar keluarga Stronger Together itu sudah ditutup ya pendaftarannya. Mengingatkan kemarin juga masih ada ketika saya ngobrol dengan sesama peserta, acaranya kapan gitu, masih belum tahu jam. Acaranya tanggal 6 Juni, tanggal merah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Itu sudah ditutup untuk pendaftarannya. Baik Bapak Ibu Saudara, itu saja pengumuman untuk minggu ini. Kita akan memberikan persembahan masih dengan 2 cara, yaitu dengan dompet digital yang Bapak Ibu Saudara punya dengan scan barcode yang ada di belakang kursi, atau bisa menyampaikan dengan amplop dan dimasukkan di dalam kotak yang ada di pintu keluar nantinya. Untuk yang menggunakan dompet digital dimohon untuk menambahkan kode unik 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, dan 05 untuk pembangunan. Itu saja pengumumannya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan ditutup ibadah oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kami terima. Bapa, biarkan kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Kami menerima setiap didikan yang sampai hari ini masih kami dengar, masih kami terima Tuhan. Kami jalankan dalam hidup kami, dan juga Bapa, bahkan teladan yang kami terima. Kami juga memberikan teladan yang baik buat orang-orang di sekitar kami, buat anak-anak kami. Tuhan Yesus juga, kami mau hidup kami dewasa rohani, sehingga kami memandang kehidupan kami dengan bijak, dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tangkap seluruh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami tanamkan di dalam hati kami dan pikiran kami. Kami berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Engkau yang akan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Kami pagi hari ini juga akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang sudah kami terima, yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Biar kami ambil bagian untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dengan kami memberi, kami menabur. Kami percaya ketika kami memberikan dengan hati yang sukacita dan sukarela, ada berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati akan setiap kami. Kau berikan kemampuan buat setiap kami untuk benar-benar mengerti, menangkap apa yang menjadi bagian kami. Memberkati akan bangsa kami Indonesia. Memberkati para pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat, roh takut akan Engkau ada dalam hidup setiap mereka. Bahkan kami juga menyerahkan kota kami Semarang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya ketika Engkau menempatkan kami ada di tempat ini, di kota Semarang ini, itu artinya bahwa kami harus menjadi terang, menjadi garam buat setiap apapun yang akan kami kerjakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba berdoa mintakan berkat yang terbaik. Mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur sebab kami punya Allah yang hidup
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.